Ada peran ibu di balik keberhasilan Stefano Pioli raih trofi pertama. Ada peran ibu di balik keberhasilan pelatih AC Milan Stefano Pioli dalam meraih trofi pertama Liga Italia. Di pekan ke-38 Liga Italia 2021-22, AC Milan bertanding melawan Sassuolo di Stadion Mepe Minggu 22 Mei 2022. Hasilnya Rossoneri berhasil mengalahkan Inero Verdi dengan skor 3-0. Lewat kemenangan itu, AC Milan berhasil menggondol gelar Liga Italia 2021-22 setelah mengumpulkan 86 poin dan unggul 2 angka atas Inter Milan. Tambahan gelar Liga Italia 2021-22 membuat AC Milan kini mengoleksi 19 trofi Liga Italia. Di sisi lain, gelar Liga Italia menjadi trofi pertama yang diraih oleh pelatih AC Milan Stefano Pioli. Sejak terjun menjadi pelatih, kiprah Pioli bisa dibilang biasa saja tanpa pernah meraih trofi juara. Pindah dari satu klub ke klub lain, tetapi peruntungan Pioli belum juga datang. Sampai akhirnya yang ditunggu-tunggu itu diraihnya di AC Milan. Maka, ketika Pioli mendapatkan gelar pertamanya, sang ibu menyambutnya dengan gembira. Menurut Pioli, ibunya sangat bangga dan bahagia atas pencapaian yang diraih olehnya. Selain itu, dalam penuturan Pioli, ibunya adalah sosok yang kerap memberikan kritik yang konstruktif kepada dirinya. Berkat kritikan yang dilontarkan oleh ibunya selama bertahun-tahun itu, akhirnya ada hasil yang dibuat oleh anak tercintanya, Stefano Pioli. Dia sangat senang dan gembira, kata Stefano Pioli dinukil Bolasport.com dari Football Italia. Dia ulet dalam memberi saya nasihat dan ulet dalam menyampaikan dengan baik. Itu selalu kritik yang membangun dan terkadang dia benar-benar melakukannya dengan benar juga, ucap Pioli melanjutkan. Di samping itu, Pioli mengatakan bahwa dirinya lega diterima oleh fans AC Milan secara apa adanya. Pengalaman paling memuaskan di Milan adalah para penggemar menerima saya apa adanya. Saya mengeluarkan semua kemampuan saya ke dalam apa yang saya lakukan dan cinta para penggemar memenuhi saya dengan sukacita, tutur Pioli melanjutkan. Ditanya soal masa depannya di Milan, begini jawaban Florenzi. Alessandro Florenzi tampaknya masih malu-malu ketika ditanya soal masa depannya bersama AC Milan, menyusul masa pinjamannya dari AS Roma yang akan segera berakhir. Setelah masa pinjamannya berlangsung cukup sukses, Florenzi bisa saja bertahan bersama Rossoneri, mengingat ada klausa pembelian yang disisipkan dalam kontraknya. Kendati demikian, situasinya ternyata kini justru tak menentu. Pemain internasional Italia tersebut mencatat 30 penampilan bersama Il Diavolo musim ini di semua kompetisi dan juga berhasil membukukan 2 gol. Mengingat klub memiliki skuad yang sangat muda, kehadirannya yang syarat pengalaman sangat membantu. Saat menjalani tugas internasional bersama timnas Italia, pemain pinjaman dari Giallorossi tersebut ditanya oleh La Gazzetta dello Sport soal masa depannya bersama Rossoneri. Ia menegaskan bahwa seorang seperti Paolo Maldini saja tidak tahu pastinya yang akan terjadi setelah kontraknya berakhir 30 Juni mendatang. Jika seseorang seperti Paolo Maldini bahkan tidak tahu apa yang akan ia lakukan pada 30 Juni, apalagi saya. Sekarang saya memikirkan bagaimana bermain dengan baik bersama tim nasional dan soal liburan. Kemudian kita akan lihat. Saya mengenal dekat Maldini dan dia adalah pria dengan nilai yang luar biasa, ujarnya. Milan sendiri memiliki pilihan pembelian sebesar 4,5 juta euro atau 70 miliar rupiah yang bisa mereka aktifkan untuk mempertahankan fullback 31 tahun tersebut. Namun rumor yang beredar belakangan ini menyebutkan mereka ingin mendapatkan sedikit diskon dari Roma. Masih perlu dilihat apakah mereka bakal berhasil memperolehnya. Waspada Milan, Madrid siapkan tawaran selangit untuk bidik Leo. AC Milan tampaknya perlu bergerak cepat setelah Real Madrid dikabarkan siap mengajukan tawaran selangit untuk memboyong Rafael Leo.
La Gazzetta dello Sport menyatakan bahwa Los Blancos ingin menguncurkan dana besar pada bursa transfer musim panas nanti setelah menyisihkan nominal selangit untuk merekrut Kylian Mbappe yang pada akhirnya justru memutuskan memperbarui kontraknya bersama Paris Saint-Germain. Real Madrid tampaknya memperhatikan performa luar biasa yang ditunjukkan Leo bersama Rossoneri yang diakhiri dengan hat-trick umpan gol pada pertandingan terakhir Serie A musim ini untuk membantu mereka menangkan Scudetto ke-19. Terdapat isu yang menyebutkan bahwa Los Blancos bahkan telah menyiapkan tawaran sebesar 120 juta euro atau setara 1,9 triliun rupiah untuk berupaya memboyong pemain internasional Portugal tersebut. Akan tetapi manajemen Milan tentu saja tidak ingin menjual sosok yang telah membukukan 2 digit gol dan umpan gol musim ini. Sebaliknya, mereka justru ingin perpanjang kontraknya hingga 2026 dengan kenaikan gaji yang cukup besar. Leo sendiri telah beberapa kali menegaskan kebahagiaannya bersama Rossoneri, sehingga kecil kemungkinan ia akan meninggalkan klub, setidaknya dalam waktu dekat ini. Selain itu, ia juga masih dalam negosiasi perpanjangan kontrak dengan manajemen yang sempat terhenti akibat kasus hukumnya dengan Sporting CP. Kendati demikian, Madrid diperkirakan akan tetap menjajal peruntungan mereka dengan menyediakan proposal fantastis untuk menguji resolusi raksasa Serie A dan juga sang pemain. Maldini dan bos Redbird gelar pertemuan. Bahas apa? Direktur teknis Paolo Maldini dikabarkan telah menjadwalkan pertemuan dengan calon pemilik baru AC Milan Jerry Cardinale dari Redbird Capital. Redbird diketahui tinggal selangkah lagi mengamankan akuisisi Rossoneri dari Allianz Management yang tampaknya berjalan mulus setelah investor memilih mundur dari perburuan. Sebelumnya menyusul kesuksesan Milan meraih Scudetto musim ini, Maldini dan Ricky Massara ingin perkuat tim pada bursa transfer musim panas untuk semakin menaikkan kualitas mereka. Kendati demikian, langkah tersebut bakal bergantung pada proyek pemilik baru dari Amerika Serikat tersebut. Menurut pemberitaan dari La Repubblica, sebuah pertemuan telah dijadwalkan bakal digelar antara Cardinale dan Direktur Teknis Rossoneri yang rencananya akan membahas mengenai masa depan klub. Legenda Italia tersebut utamanya bakal mendiskusikan tentang anggaran yang tersedia untuk bursa transfer musim panas ini agar bisa mengetahui apakah pihaknya bisa melakukan beberapa investasi. Pekan ini, pendiri Redbird tersebut akan menaikkan kontrak awal terkait penjualan Il Diavolo, dan kecuali ada hal mengejutkan yang terjadi, perusahaan investasi asal Amerika Serikat tersebut bakal menjadi pemilik baru raksasa Serie A. Kendati demikian, perlu dicatat bahwa Allianz Management akan mempertahankan saham minoritas mereka di klub. Langkah Milan di bursa transfer saat ini memang tengah terbengkalai menyusul proses akuisisi klub, sehingga Maldini tentunya ingin mendapatkan kejelasan sehingga bisa bergerak lebih cepat untuk memperkuat skuad. Selebrasi kerencana, Milan bakal bidik 5 pemain baru. AC Milan memang masih merayakan kemenangan Scudetto mereka, tetapi raksasa Serie A tersebut juga sudah mulai menyusun rencana memperkuat skuad untuk musim depan. Milan News menyorot bagaimana manajemen Rossoneri bakal mulai memikirkan bursa transfer musim panas yang akan datang dan upaya untuk memperkuat tim jelang musim 2020-2023 yang sangat penting. Saat tujuan utama mereka adalah mempertahankan Scudetto dan tampil lebih baik di Eropa, yang dua-duanya bukanlah misi yang mudah. Stefano Pioli sendiri sempat menyatakan kebahagiaan menikmati kesuksesannya perenggu gelar juara Serie A pertama klub sejak 2011, sekaligus titel pertama dalam karirnya sebagai pelatih. Akan tetapi ia juga menegaskan, ia dan manajemen bakal segera fokus memikirkan musim depan. Memang ada kebutuhan untuk melakukan intervensi pada setiap departemen, dan pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa ada 5 posisi yang secara khusus perlu diisi, yakni bek tengah dengan Sven Botman dari Lille tinggal selangkah lagi direkrut.
Serang gelandang serang yang kemungkinan besar adalah Renato Sanchez. Setidaknya satu striker dengan Divock Origi menjadi yang pertama. Winger kanan plus satu pembelian yang memungkinkan. Terkait hal tersebut, kembalinya pemain-pemain pinjaman Yashin Adli dan Tommaso Babega harus diperhitungkan. Namun ada banyak hal yang perlu dilakukan pada bursa transfer musim panas nanti. Selebrasi memang masih berlanjut, tetapi juga ada pembahasan mengenai masa depan yang bakal menjadi perhatian manajemen Il Diavolo selanjutnya.